subscribe, like and comment. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرب الواحد الأحد الذي نعمه لا تحصى ولا تحد، هو رب الملك، هو الفرد الصمد، هو الولي، هو الوكيل، هو السند. خلقنا الله عز وجل من صلصال، سخرنا في خير ما مثالي، خلقنا على النهج القويم، سخرنا في خير قويم. كلنا نرى وجود ربنا في نفسنا وفي نبضات قلوبنا. وصلى الله وسلم وبارك وأكرم ونعم وأنعم على سيدنا وعلى حبيبنا وعلى مولانا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد، سيدنا محمد، سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن حذا حذوه ونهج نهجه واتبع سنته وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الحاضرين والحاضرات المحترمين والمحترمات، الموقرين والموقرات، أتقدم بسلام وتوقير واحترام إليكم جميعا، وأخص بتوقيري وسلامي واحترامي صاحب هذا المعهد المبارك فضيلة الشيخ مسعود، أسعده الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وكذلك أتقدم بالسلام والاحترام إلى فضلاء الحبائب والأشراف والعلماء والعالمات والطلاب والطالبات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم جميعا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يغدق عليهم بالخيرات والبركات. أما بعد،
Ya ma'syaral hadirin. Pertama, beliau Sayyid Muhammad Yasin Al-Hasani memulai daripada pembicaraannya, yaitu mengucapkan daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada yang menyerupainya, dan yang mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita semua yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita hitung juga. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menciptakan kita semua daripada tanah yang basah dan daripada kebaikan cahaya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kita semua ini melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita sendiri, dan juga kita melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati kita. Sebagaimana juga salawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau yang senantiasa kita tunggu daripada syafaatnya di hari kiamat nanti. Dan beliau mengucapkan yang pertama penghormatan, yaitu kepada hadirin wal hadirat. Kemudian juga beliau mengucapkan salam wabil khusus kepada sahibil bait Kiai Haji Kiai Haji Ibnul Mas'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nikmat dan juga panjang umur serta kelancaran di dalam urusannya semua. Dan juga yang beliau hormati yaitu kepada para habaib, para kiai, dan juga para ustadz, dan juga para tolabah, murid-murid beliau yang santri dan juga santriwati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله إن الدين عند الله إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة لمن الخاسرين. ويقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5
syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamatus salati wa ita'uz zakati wa saumi ramadana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ma'asyaral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana antum tahu semuanya, sebelum ada sayang kita, cinta kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muka bumi ini penuh dengan kezaliman. Muka bumi ini penuh dengan becah belahan. Muka bumi ini penuh kegelapan-gelapan. Setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat berkarunia kepada kita semua untuk menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatan lil alamin. Ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berada di zaman sebelum zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka enggak pernah merasa tenang, enggak pernah merasa nyaman, enggak pernah mengalami hakikat cinta, enggak pernah mengalami hakikat rindu kepada Allah yang Maha Esa, kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Allah yang Maha Mulia, kepada Habibina, kepada cinta kita Maulana Muhammadin salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Maka hidup mereka di zaman itu tidak menemukan dengan kemajuan, tidak menemukan dengan kemajuan dalam segala sisi hidup mereka, maupun sisinya yang batiniyah, maupun sisi yang zahiriyah. Tapi ketika cahaya Allah, ketika karunia Allah, ketika cinta Allah berada di antara kita, yaitu Habibana Muhammadin salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi, kita bisa hidup di muka bumi ini dengan aman. Kita bisa hidup di muka bumi ini dengan bahagia. Dengan beliau kita bisa hidup di muka bumi ini dengan cahaya, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengalami segala kesuksesannya, segala kemajuannya dalam segala sisi hidupnya, maupun hidup duniawiyah maupun hidup ukhrawiyah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian sudah mengalami kemajuan, kebenaran, kebaikan dalam hidup kalian semua dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah sudah mengalami itu? Apakah sudah mengalami itu betul? Apakah sudah mengalami itu betul? Sudah?
Sudah apa Buten? Kalau kalian masih belum mengalami kemajuan, kelancaran dalam segala sisi hidupnya kita, dalam batin kita dan zahir kita, marilah kita mendekatkan diri dengan Allah melalui cahayanya beliau, melalui karunia beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya ada di situ. Semua kebaikannya, semua kebenarannya, semua kelancarannya, kesuksesannya dalam urusan apapun, maupun urusan duniawi maupun ukhrawi, ada dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saking Allah subhanahu wa ta'ala cinta banget sama kita dan cinta banget sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini bukan hanya sebatas ciptakan saja, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ini di muka bumi, di atas muka bumi ini, makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Betul apa enggak? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita, telah membuktikan cinta beliau kepada kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk yang paling terhormat, yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Wahai Bani Adam, Allah telah memuliakanmu, wahai Bani Adam. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memuliakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala tetap sayang sama kita. Allah tetap sayang sama, walaupun tidak memuliakan kita. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala saking cinta kepada kita, Allah menjadikan kita di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Siapa kita sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita seperti itu? Walaupun ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita di muka bumi ini, kita masih belum mengamali apapun, kita masih belum menjalani kesalihannya, masih belum menjalani kebaikannya, kita masih belum membuat apapun yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita telah berada di atas muka bumi ini. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam muka bumi ini, di atas muka bumi ini dengan keadaan sangat mulia. Ini sudah terbukti kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak cinta sama kita, mengapa menjadikan kita di muka bumi ini, menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai makhluk-makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya? Kan ada juga makhluk malaikat, ada jin, ada banyak makhluk-makhluk yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita tidak terbatas dengan menjadikan kita sebagai makhluk di muka bumi ini, sebagai makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini di antara makhluk-makhluk yang lain. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh makhluk-makhluk yang lain, menjadikan sedoyo makhluk-makhluk yang lain sebagai khadim.
sebagai khadim. Betul apa enggak? Sebagai membantu manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung, langit, bumi, air, binatang semuanya sebagai khadim untuk engkau wahai manusia. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak terbatas. Dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan keadaan mulia, tapi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita diterusin sehingga menjadikan seluruh makhluk-makhluk yang bukan manusia sebagai membantu, sebagai khatim buat engkau wahai manusia, wahai keturunan Adam. Lihat, mengalamilah, fikirlah tentang karunia Allah, fikirlah tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita. Fikirlah dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fikirlah dengan saking sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lihat diri kita. Apa balasan kita di hadapan kemuliaan Allah kepada kita? Apa balasan kita? Apa balasan kita? Apa yang kita buat di muka bumi ini sebagai membalas walaupun satu nikmat sekecil zarah. Tahu zarah bukan? Sekecil zarahnya. Zarah itu biji yang paling kecil di muka bumi ini, yaitu zarah kecil, biji yang paling kecil. Apa? Biji sawi ya. Kita belum membalas satu nikmat pun yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, walaupun sekedar nikmat itu seperti biji sawi. Biji sawi ya biji yang paling kecil ya. Ya, mudah-mudahan terjemahnya pas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita keterangan yang sangat luar biasa supaya kita bisa hidup di muka bumi ini dengan bahagia yang lengkap. Supaya kita bisa hidup di muka bumi ini seperti satu keluarga. Supaya kita hidup di muka bumi ini sesama saudara. Kebiasaan kalau ada seseorang ya, kalau ada seseorang punya anak buah. Ya, punya apa? Anak buahnya. Yang pimpinannya beliau harus menjadikan contoh terbaik buat anak buahnya. Betul apa enggak? Jangan-jangan sehingga anak-anak buahnya itu menjadikan contoh terbaik buat siapa? Buat pimpinannya beliau. Kebiasaannya harusnya begitu. Sahibul baiti atau pimpinannya atau kepalanya harus menjadikan contoh terbaik buat membantunya. Betul apa enggak? Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seluruh makhluk yang selain manusia sebagai apa? Allah telah menjadikan seluruh makhluk yang bukan manusia sebagai khatim, sebagai membantu manusia. Betul apa enggak? Berarti manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sebagai pimpinan. Buat apa? Buat makhluk-makhluk yang bukan manusia. Makhluk-makhluk yang bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makhluk-makhluk yang bukan manusia tersebut sebagai anak buah manusia. Betul apa enggak? Jadi manusia ini harus menjadikan contoh terbaik buat apa? Buat makhluk-makhluk yang bukan
yang bukan manusia. Memang makhluk yang bukan manusia sebagai anak buahnya, sebagai membantunya manusia. Tapi kita lihat makhluk-makhluk yang bukan manusia selalu berzikir. Nggak pernah makhluk-makhluk yang bukan manusia nggak pernah berhenti zikir. Makhluk-makhluk yang bukan manusia, pohon ke, langit ke, tanah ke, air ke, semua makhluk-makhluk yang bukan manusia nggak pernah berhenti tasbih, nggak pernah berhenti zikir, nggak pernah berhenti salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya nggak pernah berhenti, makhluk-makhluk yang bukan manusia nggak sanggup berhenti salawat, berhenti zikir kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kullu yusabbihu bihamdi rabbih, walakinnakum la tafqahuna tasbihahum." Seluruh makhluk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusia belum dengar. Cuma manusia enggak dengar. Apa yang pohon, langit, rambutan, makanan, semua makhluk yang bukan manusia enggak pernah berhenti tasbih kepada Allah, tapi hanya manusia belum dengar. Maka anak buah manusia ini membantu manusia ini di dunia ini nggak pernah berhenti berzikir dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kita lihat pimpinannya, kita lihat manusianya. Apakah manusia pernah berhenti zikir apa enggak? Apakah manusia ini pernah berhenti salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW apa enggak? Berhenti apa enggak? Apakah membantu kalian menjadikan lebih bagus daripada kalian? Apakah ibadah yang membantu kalian menjadikan lebih bagus dari ibadah kalian sebagai pimpinannya, makhluk-makhluk yang lainnya? Antum mau seperti itu? Kan kebiasaan pimpinannya harus jadi imam, harus jadi contoh terbaik dalam segala kebaikan buat anak buahnya, buat membantunya dia. Kita lihat membantu kita di muka bumi ini, semuanya nggak pernah berhenti istighfar, nggak pernah berhenti tasbih, nggak pernah berhenti zikir, nggak pernah berhenti syukur, nggak pernah berhenti salawat. Kita sebagai manusia di muka bumi ini, sebagai pimpinan makhluk-makhluk yang lain yang bukan manusia, sering berhenti zikir, jarang berzikir, jarang bersalawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yanqati'a dzikru Allah." Hari kiamat itu tidak akan, la taqumu ya. La taqumu bahasa Indonesia apa? Hari kiamat itu tidak akan terjadi, walaupun terjadi itu kalau bahasa Arab yakunu, la yakunu, tapi la ba'sa. Yang penting dekat dalam makna bahasa Indonesia. Hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali kalau sebut nama Allah sudah putus, sudah berhenti. Itulah tugas-tugas para ahli tariqah. Tugas-tugas para ahli tariqah maupun tariqah Syadziliyah, tariqah Naqsyabandiyah, tariqah Qadiriyah, tariqah Jailaniyah, tariqah Alawiyah, tariqah apapun, tugasnya seluruh tariqah ini menjaga zikrullah subhanahu wa ta'ala dalam hati-hati hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai para pimpinan para tariqah, wahai para mursyid,
ahli-ahli tariqah atau mursyid-mursyid tariqah tersebut. Jagalah tugas-tugas tariqah ahli tasawufnya. Jagalah tugas-tugas ahli tariqah. Jagalah tugas-tugas ahli tariqah dari auliaullah, dari para ulama minas salafis salih, yaitu selalu menanami, selalu mensibukkan hati dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis sahihul Imam al-Bukhari wa Muslim min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa ardahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ishtaghala bima la yanfa'uhu kana dhalika dalilun ala bu'dihi minallah. Na'udzubillah. Barang siapa yang berada di muka bumi ini dengan kesibukan hatinya maupun pikirannya maupun badannya maupun batinnya maupun zahirnya dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat, dengan urusan-urusan yang tidak mendekatkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah terbukti dia berada dalam jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kita enggak sanggup, kita enggak mampu hidup di muka bumi ini, hidup di dunia Allah ini, hidup dalam makhluk Allah ini jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena oksigen kita, nafas kita, cahaya mata kita, roh kita, bergerakan jantung kita, bergerakan nafas kita, bergerakan badan kita, itu semuanya digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita hidup dengan Allah. Marilah kita mengalami hakikat cinta kepada Allah. Marilah kita mentempatkan hati kita dalam sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kita sampai kapan berada dalam kelalaian? Kita sampai kapan hidup dengan kelalaian, wahai saudaraku-saudaraku yang dirahmati Allah? Sampai kapan? Apakah kita tunggu mati dulu baru sadar? Kalau sudah tunggu udah liwat. Qur rabbi arji'ni a'malu salihah. Kalau kita udah meninggal, sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam alam barzakh, wahai Allah, kembali aku ke muka bumi ini hanya 1 menit ya Allah. Ana minta hidup. Ana minta kembali ke hidup dunia ini hanya 1 menit untuk membuat sebuah kesalehan. Baru kalau ya Allah mau matikan aku. Jawaban Allah subhanahu wa ta'ala, enggak bisa sih. Enggak bisa. Hidupnya itu cuma sekali. Allah sudah memberikan kepada kamu hari-harian, minggu-mingguan, bulan-bulanan, tahun-tahunan. Kenapa tidak membuat kesalehan dalam tahun-tahunan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah diberikan kepadamu di muka bumi ini? Ketika kamu masih mendapatkan kesempatan hidup dengan nyaman di muka bumi ini, kamu selalu berada dalam kelalaian, selalu berada dalam kelalaian, lalai, hatinya lalai, pikirannya lalai,
Semua, seluruhku, seluruhmu lalai. Lalai. Na'udzubillah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min lalai. Tahu min lalai? Min tahu apa itu min? Min itu dari. Bahasa Jawa sakin. Sakin lalai. Paham? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjadikan rahmatan lil alamin untuk kita, untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Agama Islam, wahai saudaraku-saudaraku yang dirahmati Allah, agama Islam ini adalah agama akhlak yang mulia. Betul apa enggak? Agama Islam ini agama apa? Agama Islam ini adalah agama akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu tidak akan berjalan, tidak akan jadi kalau tidak ada cinta dalam hati kita. Akhlak yang mulia ini tidak akan jadi kalau tidak ada cinta. Cinta itu yang harus ada dalam hati kita supaya akhlak yang mulia itu berjalan dengan kita di antara kita. Bukan cinta yang terbatas dengan orang-orang yang dia sesama cinta kepada kita. Tapi cinta yang menjadikan tiang akhlak-akhlak yang mulia di agama kita adalah cinta untuk yang sesama cinta sama kita dan juga untuk yang tidak cinta sama kita. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Antum cinta dengan orang-orang yang tidak cinta dengan kalian? Cinta apa enggak? Kalau mau cek, kalau mau periksa cinta yang ada dalam hati kalian, cinta benar apa enggak? Ketika kamu menemukan dengan sebuah kebencian, baru terbukti cinta engkau benar apa enggak. Kalau kamu tetap cinta kepada yang bencimu, itu cintamu asli. Cintamu itu asli, bukan cinta yang dibuat-buat itu. Cinta asli benar itu cintanya. Kalau cinta hanya sesama cinta, itu semuanya berada dalam cinta, maka nggak ada masalah. Yang perlu dicintai yang tidak cinta sama kita, biar menjadikan dia cinta sama kita, betul apa enggak? Coba, kalau kita tidak membalas dengan kecintaan kepada orang yang selalu membenci kepada kita, kita balas dengan kebencian. Dia balas kebencian, kita balas dengan kebencian. Dia juga balas kebencian, kita juga balas dengan kebencian. Dia juga balas kebencian. Kita sampai mana begini? Kalau enggak perang, ya kita mati dalam keadaan benci. Itu su'ul khatimah tuh. Apakah kalian mau mati dalam keadaan kebencian kepada seorang? Enggak mungkin. Kan gak enak sama Allah itu. Betul gak Pak? Gak enak. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah cinta kepada juga yang tidak cinta dengan kalian. Biar mudah-mudahan orang yang tidak cinta dengan kalian mendapatkan hidayah supaya jadi juga cinta, sesama cinta. Amin ya? Oh enggak? Iya. Kalau ada kalau terjadinya sebuah misalnya sebuah bakaran. Kalau terjadinya sebuah apa? Sebuah musibah bakaran hutan atau rumah. Gimana? Bakar. Kebakaran.
Dipaksa sama panitia pakai bahasa Indonesia. Dipaksa. Ana mau pakai bahasa Arab, tapi dipaksa sama panitia pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia. Dan mau terjem lagi capek. Kalau terjadi sebuah kebakaran, ya kan? Kita ingin mematikan kebakaran itu dengan bakar lagi atau dengan air? Dengan air. Bukan dengan kebakaran lagi. Daripada satu bakar jatuh dua. Ya kan? Begitu juga para ikhwani yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin mematikan sebuah kebencian, bukan dengan kebencian lagi, tapi dengan apa? Kecintaan. Betul enggak? Juga begitu. Kalau ada orang yang selalu membuat apa? Jelek atau jahat sama kita, apakah kita mematikan jahatnya dia atau jelekannya dia dengan membalas kejahatan atau kejelekan lagi? Apa balasan-balasan yang mematikan kejahatan atau kejelekan seseorang yang selalu membuat jahat kepada kita apa? Kebaikan. Kebaikan. Saya bawa contoh. Saya mau bawa contoh sedikit. Contoh yang sederhana. Kalau ada seseorang punya tangga. Punya apa? Seorang tangga yang dekat, yang tinggal dekat dengan rumah. Itu tangga ya? Itu. Yang benar apa teh? Ayo jangan anak ngomong sendiri. Ayo anak ajak kancung ngomong sama anak deh. Apa? Yang benar apa nih? Orang yang tinggal dekat dengan kita namanya apa? Tetangga. Tetangga. Benar gak? Tetangga ya. Kalau ada tetangga selalu mengganggu kita, selalu membuat tidak bagus buat kita, selalu membuat jahat sama kita, apakah kita balas seperti apa yang dia buat sama kita? Bagaimana balasan kepadanya? Baiknya, gimana baiknya misalnya? Di mana baiknya? Kita gini, kalau kita mau belanja di pasar, bawa duit kelebihan, beli 1 kilo jeruk ya, buah jeruk, beli buah jeruk. Jadi kalau saya pakai bahasa Indonesia jadi kumidik, gak jadi penceramah, jadi kumidik. Yang penting antum senang aja, yang penting antum senang. Ana benar apa enggak benar, antum senang aja, nggak masalah. Ya, bawa 1 kilo buah jeruk, tutup pintunya. Assalamualaikum mas, mohon dimaafin saya ya mas ya, kalau ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Walaupun engkau nggak pernah melakukan kesalahan kepadanya, tapi kamu, Assalamualaikum, mohon maaf ya mas ya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya pernah ucap atau membuat kesalahan atau apa. Mohon dimaafin saya. Dan ini hadiah buat engkau. Allah. Bingung gak tetangga itu? Heran gak? Ajak heran dia. Biar dia mikir ya. Biar dia mikir. Ya Allah, tetangga ini sangat baik banget buat saya. Berarti kebencian dia kepada tetangganya, insya Allah akan berakhir. Kalau dia walaupun sudah dilakukan seperti itu, tapi dia tetap benci, ulangi lagi. Pergi ke pasar beli pisang. Jangan jenuh-jenuh dengar karunia Allah, jangan bosan-bosan dengar karunia Allah. Tetap berusaha supaya dia dapat hidayah. Tetap berusaha aja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih juga, laisal ihsanu an tuhsina liman ahsana ilaik, wa innamal ihsanu an tuhsina liman asaa ilaika. Al-ihsan. Al-ihsan bahasa Indonesia apa coba? Kebaikan. Kebaikan itu bukan kepada seseorang yang sesama baik dengan kau,
Tapi kebaikan itu akan muncul, akan terbukti, akan menjadikan asli ketika dengan seseorang yang selalu membuat jahat sama engkau. Ini kata siapa nih? Kata siapa? Kata siapa? Boten. Boten kata saya. Itu kata Rasulullah SAW. Baca Sahih Bukhari, ada di situ. Ini kata Rasulullah SAW. Kita lihat aja di profil-profil baginda Nabi Muhammad, bagaimana keadaan beliau dengan orang-orang kafir. Apakah orang-orang kafir selalu berusaha untuk membunuh beliau atau enggak? Kan orang kafir Abu Jahal itu, Abu Lahab, selalu bersungguh-sungguh untuk dia bisa membunuh beliau, untuk menghina beliau, caci maki beliau. Tapi Nabi Muhammad SAW, apakah balas dengan itu? Apakah balas dengan juga bersungguh-sungguh untuk bunuh Abu Jahal sama Abu Lahab? Apakah bersungguh-sungguh untuk caci maki mereka? Tapi Rasulullah SAW ketika tahu mereka ingin bunuh beliau, selalu caci maki beliau, selalu menghina beliau, mengatakan yang engkau gila, engkau seorang bohong. Nabi Muhammad SAW nangis. Nangis Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad nangis? Bukan nangis karena mereka membuat jahat seperti itu kepada beliau, tapi nangis untuk mereka. Nangis Nabi Muhammad untuk mereka. Nangis dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguh-sungguh mungkin untuk mereka bisa mendapatkan hidayah dan inayah dan riayah ilahiyah. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, ayo ikut Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Jangan cinta-cinta aja sebatas bahasa atau sebatas lisan. Harus cinta dengan Nabi Muhammad juga dengan perbuatan. Betul apa enggak? Ayo buat seperti perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kalau antum yang hadir di sini, kalaupun ya tetangga betul apa enggak? Benar enggak? Tetangga yang kurang bagus sama kalian, atau punya teman, atau punya sahib, atau punya seseorang yang tidak baik sama kalian, balaslah kepada mereka dengan kebaikan, dengan kebenaran. Berikanlah bahagia kepada mereka, kasih bahagia. Walaupun mereka berusaha buat kita sedih, tapi kita enggak balas sesama, tapi kita berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Itulah orang-orang yang benar-benar ikut Nabi Muhammad SAW, bukan sebatas lisan, bukan sebatas kata cinta, tapi juga dengan perbuatan, dengan amalan. Wa ati'ullaha wa qul in kuntum tuhibbunallaha, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, kalau kalian jujur, kalau kalian benar, kalau kalian betul, saya pakai bahasa Inggris, kalau kalian of course cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah beliau. Ikut beliau zahiran wa batinan, bil qulub walaysa bil ajsam, biqulubikum walaysa bi ajsamikum. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa ila amwalikum wa ila suwarikum, wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jangan ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas zahir, hanya sebatas jasad, tapi ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hatinya, dari dalamnya, dari batinnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat jasad kalian, tidak melihat harta kalian, tidak melihat apa yang
kalian miliki di muka bumi ini, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya kalian dan perbuatan kalian di muka bumi ini. Paham apa enggak? Paham apa enggak? Kalau kalian paham, pasti juga paham suara saya udah habis. Hah? Hakada minum ya. Alhamdulillah wa syukurillahirabbil alamin. Jadi saudaraku yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, hiduplah dengan Allah. Kalau kita hidup dengan Allah dan hidup dengan baginda Nabi Muhammad SAW, kita nikmat aja. Nikmat aja, tenang aja, bahagia aja. Enggak usah pusing, enggak usah stres, enggak usah. Anak kasih contoh aja sederhana ya. Boleh anak kasih contoh sederhana buatan? Gini, kalau ada seseorang miskin, tahu miskin? Tidak punya apa-apa, tapi dia sangat dekat dengan seseorang kaya raya. Ajib, ya kah? Seorang gak punya apa-apa, dia sangat apa? Dekat dengan seorang kaya raya. Orang kaya raya itu dengan seseorang miskin yang tidak punya apa-apa itu sangat dermawan kepada beliau. Gimana? Sangat apa? Dermawan. Orang-orang miskin merasa gimana dalam hidupnya beliau? Merasanya gimana? Tenang banget atau enggak? Kenapa tenang banget? Karena semua beres sama orang kaya itu kan? Semuanya apa? Beres. Nggak pernah dia stres, nggak bakal pusing ya. Nggak bakal apa-apa. Karena apa? Semua beres sama seorang kaya raya itu. Apalagi seseorang kaya itu sangat dermawan sama dia, ya kan? Sangat dermawan sama dia. Berarti sudah ditutupin segala keperluannya, sudah menemui segala kebutuhannya. Maka dia merasa nyaman. Jadi gini, kalau kita yang tidak punya apa-apa merasa begitu sangat tenang, sangat nyaman, sangat bagus ketika kita hanya dekat dengan seseorang kaya raya, bagaimana kalau kita dekat dengan Allah yang maha kaya raya? Bagaimana kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang punya segala-galanya? Kaya raya itu mungkin cuma usaha udah jalan nih kan. Usahanya udah lancar, udah baik-baik, berarti ekonominya udah jalan lah. Itu udah kaya raya di mata kita tuh kan sebagai manusiawi. Tapi kebetulan itu semuanya titipan Allah. Kan? Itu titipan Allah kepada mereka. Kita berada atau dekat dengan seseorang kaya raya gak bakal pusing, stres apa yang kita makan besok, apa yang kita sarapan atau makan siang atau makan malam. Anak-anak sekolah kita gak bakal juga stres karena semuanya beres dengan seorang kaya raya itu. Betul apa enggak? Marilah kita juga rasa aman, tenang, nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, Allah yang punya segala-galanya, Allah yang punya sedoyo-doyonya. Betul apa enggak? Berarti orang yang pusing di muka bumi ini kenapa? Apa alasannya? Jauh dari Allah, jauh dari kaya raya. Ya kan? Berarti yang membuat stres apa? Tidak ada yang membuat kalian stres. Diri sendiri yang membuat kalian stres. Karena kalian yang tidak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita cara mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala? Marilah berzikir. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Ya? Barang siapa yang jauh dari zikir aku, yang selalu jarang-jarang sebut-sebut nama aku, pasti dia jatuh dalam hidup yang begitu sangat susah, sangat sulit. Kata siapa tuh? Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak dengan kata Allah? Apa firman Allah Subhanahu wa taala yang satu lagi? Ala bidzikrillah tatma'innul. Ala bidzikrillah tatma'innul. Ala bidzikrillah tatma'innul. Kan sudah ada solusi di Al-Qur'an. Kalau kalian stres, pusing, urusannya enggak lancar, usahanya juga gagal, enggak punya uang untuk sekolahin anak, batinnya selalu berpikir, pikirannya gak bakal berhenti-berhenti, stresnya terus ada. Ayo, zikir, wudu, salat 2 rakaat, tawassul, munajat, mohon dari Allah Subhanahu wa taala, minta dari Allah Subhanahu wa taala, mohon solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak bakal tidak terima. Allah pasti terima. Allah pasti ijabah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Aku pasti terima. Kalau ada hamba aku yang benar-benar minta tolong sama anak, yang minta tolong, minta doa, lagi berdoa kepada aku, ujibu da'watad da'i idza da'an. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hal-hal yang membuat kita senang di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada kita. Tinggal digunakan aja, tinggal dilakukan aja. Jangan terus-menerus lalai begini tanpa sadar. Marilah kita mensadarkan diri kita dengan banyak zikir, banyak salawat kepada baginda cinta kita, roh kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran mubaraka. Qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil wa mil wa jamil sidna nabi wa jamil. Qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil. Wa kafful mustafa kal wardi nadi, يبقى إذا مست آيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبود فالكائنات ضياء. وفم الزمان تبسم وثناء. ولد الهدى فالكائنات ضياء. وفم
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي أو ما يحملني عسري بيسرا أو ما يحملني عسري بيسرا أو ما يحملني عسري بيسرا إنك يا أبا الزهراء فبحب الله والعشرة حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثراء ثرى طاهر الأخلاق والشيم شيم الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله